Belum terdengar apa-apa. Selain isak tangis Kamal, Malik menunggu dengan jantung berdebar, gugup dengan apa yang ingin diucapkan Karin sampai dia langsung mengejar pria itu keluar. Terima kasih, itu suara Karin. Terima kasih atas semua kebaikan Mas Fandi selama ini, ucapnya. Ada getar di suaranya saat dia mengatakan itu. Maaf atas sikapku kepadamu selama 3 hari ini, Mas. Bukan aku tidak tahu cara berterima kasih, tapi semuanya masih sangat sulit aku terima. Ini terlalu membuatku syok, lirihnya terisak. Tidak masalah, aku bisa mengerti kalau ini sulit untukmu, tapi belajarlah menerima kembali Malik dengan ikhlas. Bagaimanapun juga, dia suamimu, papanya Kamal. Disinilah keluargamu yang sebenarnya, sedangkan aku hanyalah orang asing yang singgah untuk menggantikan perannya sementara waktu. Tak ada tanggapan dari Karin selain isak tangisnya yang terdengar jelas, bersautan dengan tangis Kamal. Berbahagialah Karin, jaga kesehatanmu dan Kamal. Jangan lupa minum obatnya kalau sakit kepalamu kambuh. Aku pergi ya, selamat tinggal. Tunggu Mas. Malik melongokkan kepalanya mengintip dari balik pintu. Dokter Fandi berdiri membelakangi Karin dalam jarak kurang lebih sekitar 2 meter. Boleh aku tanya sesuatu kepadamu? Apa? Tanyanya masih dengan posisi sama. Pernahkah Mas menganggapku istri yang sesungguhnya? Pernahkah Mas menyimpan perasaan lebih untukku? Dokter Fandi diam. Malik menunggu dengan jantung yang berdetak semakin cepat. Was-was dengan jawaban yang akan diberikannya. Malik takut kalau Karin akan memilih pergi jika dia tahu perasaan Dokter Fandi yang sebenarnya. Tidak, semua hanya sebatas pura-pura, jawab Dokter Fandi kepada akhirnya. Malik menghela napas lega sembari mengusap dada. Syukurlah pria itu tidak melanggar janji. Malik sudah memperingatkannya supaya dia tidak jujur kepada Karin. Itu untuk kebaikan mereka bersama. Lebih tepatnya kebaikannya sendiri dan Karin. Karena akan semakin sulit merebut kembali hatinya jika dia tahu isi hati Dokter Fandi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dokter Fandi melajukan langkah, lalu naik ke mobil hingga akhirnya mobil hitam itu melesat keluar gerbang, meninggalkan Karin yang semakin terisak dengan Kamal yang kembali menangis kencang. Kamu tega, Mal? Ucap Anthony yang langsung membuatnya menoleh kepadanya. Maksudmu? Dari tatapan mata mereka, dan gerak-geriknya saja kita sudah bisa tahu kalau mereka saling mencintai. Aku rasa kau juga tahu akan hal itu, atau pura-pura tidak tahu. Tapi dia istri anakku. Balasnya tidak terima, pelan tapi penuh penekanan. Mantan istri, ralat Anthony yang membuat Malik langsung melongo tidak percaya. Dia berlalu begitu saja meninggalkan Malik yang menatapnya dengan kening berkerut. Anthony dan Marco sama saja, mereka teman, tapi kenapa seolah tidak mendukung niat baikku ini? Aku melakukan ini justru karena masih sangat mencintainya, dan tentu saja ini untuk kebaikan Kamal. Juga dia butuh sosok orang tua yang lengkap. Sudahlah. Tidak usah pedulikan omongannya. Toh, aku lebih tahu apa yang terbaik untuk kami. Malik berjalan keluar memandang dalam diam Karin yang masih berdiri di tempat tadi. Isak tangisnya mulai memelan dan tangan berusaha menenangkan Kamal. Tak berselang lama dia berbalik dan terkejut melihat Malik berada di belakangnya. Karin menunduk sembari menghapus jejak air mata, lalu berjalan mendekat. Kamu baik-baik saja? Tanya Malik basa-basi. Iya, aku baik-baik aja. Dia berjalan melewati Malik yang tidak melepaskan sedikit pun pandangan darinya. Karin, panggil Malik yang membuat dia berhenti melangkah. Aku tahu semua ini begitu mengejutkan untukmu. Tapi seiring berjalannya waktu, semua akan membaik lagi. Kamu harus yakin dengan itu. Karin bungkam. Maaf kalau aku... Mas benar, potongnya. Masih sangat sulit bagiku untuk menerima semua kenyataan ini.
Tapi aku akan mencoba dan berusaha. Jadi tolong bersabar dan beri aku waktu supaya terbiasa dengan kalian semua. Tentu saja Karin, tentu aku tidak akan pernah mendesakmu untuk secepatnya mengingatku. Ada saatnya semua memorimu yang hilang itu akan kembali. Melihatmu berada di rumah ini lagi saja, aku udah sangat bahagia, ucap Malik dengan senyum sumringah. Senang mendengar dia berkata akan belajar menerima keberadaannya. Hanya saja, kenapa orang asing terasa seperti keluarga, tapi keluarga terasa seperti orang asing? Tanyanya lalu kembali melajukan langkah. Malik masih berdiam diri di sini, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Terbersit perasaan bersalah, tapi segera dia tepis. Ada saatnya semua yang masih terasa asing sekarang akan kembali terasa dekat, Karin. Perasaanmu akan membaik jika kita sering menghabiskan waktu bersama. Karin terus melangkah tanpa peduli dengannya. Meski sedikit kecewa, akhirnya Malik kembali ke dalam. Mereka masih ingin berbincang dan bermain dengan Kamal, tapi Karin bilang lelah. Bapak mengantarnya ke kamar, sedangkan Malik hanya bisa memandangnya dari bawah sana. Ingin sekali ikut naik ke sana, bercerita banyak tentang kenangan manis mereka di kamar itu. Tapi kondisi kakinya tidak mendukung. Namun tidak mengapa, Karin pasti bisa melihat sendiri banyaknya foto yang tertempel di dinding. Foto di mana Malik selalu berbicara sendiri seperti orang tidak waras. Salah tengah mengajak Karin berbicara. Malik menoleh. Anthony menghampiri dengan kedua tangannya yang masuk ke saku celana. Ada apa? Kita harus bicara? Ya udah, bicara aja. Kita bicara di ruang keluarga. Masa sambil berdiri? Kakimu tidak pegel berdiri di sini terus. Ayo. Malik mengangguk, lalu mengikutinya pelan ke ruangan keluarga. Mau bicara apa? Tanya Malik setelah duduk. Kita ini udah sahabatan lama, Mal. Jelas aku ingin yang terbaik untukmu. Terus? Hentikan permainan ini sebelum berlanjut semakin jauh. Maksudmu? Tanya Malik dengan kening berkerut. Kamu tidak lihat bagaimana Karin? Dia sama sekali tidak terlihat bahagia, Malik. Sebaiknya kamu jujur tentang hubungan kalian yang sebenarnya. Jelaskan kepadanya kalau kalian berdua sudah... Cukup, Ton. Potongnya. Kalau kamu ingin berbicara supaya aku berhenti melakukan ini, percuma. Aku tidak akan menuruti nasihatmu. Apa kamu tidak ingat bagaimana menderitanya aku saat kehilangan dia? Debat Malik tidak terima. Tapi bukan begini juga caranya, Mal. Masih ada cara lain tanpa harus membohonginya. Kamu bisa berterus terang kalau kalian sudah bercerai dan biarkan Karin menentukan pilihan. Mau kembali padamu atau memilih jalan hidupnya yang baru? Malik tergegas sembari menggeleng mendengar perkataannya. Gila, bagaimana mungkin aku melakukan itu, Anthony? Tidak ada yang tidak mungkin. Kamu saja yang tidak mau mencobanya. Kamu tahu sendiri kan, ada sesuatu di antara mereka. Bagaimana kalau ternyata Karin memilih Dr. Fandi daripada aku? Kamu mau aku menderita lagi dan mati? Tanya Malik penuh penekanan. Aku tahu kamu sangat mencintainya, tapi cinta tulus bukan dengan cara menguasainya seperti ini. Kamu harusnya ikut bahagia saat dia bahagia. Kamu ingat saat Karin lebih memilihmu daripada aku? Dia menatap tajam dengan kening berkerut dalam. Aku ikhlas mengalah setelah melihat senyumnya. Aku mundur saat yakin bahagianya bersamamu. Jangan egois, Malik. Tapi, apa yang dikatakan Anthony benar, Malik. Papa memotong ucapannya. Papa baru saja kembali dari kamar Karin, lalu mengambil posisi duduk di samping Malik. Papa memang senang Karin dan cucu Papa selamat dan kembali ke rumah ini. Tapi Papa tidak setuju dengan cara seperti ini. Papa merasa tidak tenang, Malik. Papa merasa bersalah. Kenapa tidak ada satupun dari kalian yang mendukungku? Tanya Malik frustasi. Lalu menyandarkan kepala sembari mengusap wajahnya kasar. Aku mencintainya, Pak. Aku ingin kembali hidup bahagia bersama Karin dan anak kami. Papa mengerti.
sahutnya sembari menepuk pundaknya pelan. Tapi yang dikatakan Anthony itu benar. Dekati dan rebut hatinya kembali dengan cara yang elegan dan baik, bukan dengan cara menipunya seperti ini. Benar, Mal. Aku siap membantumu merebut hatinya kembali, asalkan tidak dengan cara seperti ini. Timpal Anthony untuk mendukung perkataan Papa. Coba kamu bayangkan saja, Mal. Jika suatu hari ingatan Karin kembali sepenuhnya, apa kamu pikir dia tidak akan marah? Bagaimana kalau dia malah semakin kecewa dan membencimu? Apa kamu tidak berpikir ke situ? Tapi aku juga akan mencari cara untuk menikahinya lagi, balasnya tidak mau kalah. Tetap saja, dia akan kecewa karena kamu menikahinya kembali dengan cara kotor seperti ini. Malik bungkam dengan mata terpejam. Harusnya kamu belajar dari kesalahan dulu, Mal. Bukan hanya emosimu yang harus dikendalikan, tapi egomu juga. Kalau kamu sungguh mencintainya, pasti kamu tidak akan berbuat seperti ini. Aku yakin kamu pasti bisa merebut kembali hati Karin dengan cara yang baik. Benar, Mal. Papa setuju dengan Anthony. Sebaiknya kamu pikirkan ulang niatmu ini, imbu Papa. Tanpa menanggapi ucapan mereka, Malik mengambil tongkat di samping, berdiri lalu pergi begitu saja menuju kamar tanpa menoleh lagi. Malik ingin sendiri, percuma menjelaskan panjang lebar karena siapapun tidak akan mengerti betapa dia takut kehilangan lagi. Mereka hanya melihat dari sisi Karin, tapi tidak melihat dari sisiku. Aku juga tidak mau membohonginya seperti ini, tapi mau bagaimana lagi? Aku tidak rela jika Karin ternyata memilih pria baru dalam hidupnya. Malik meletakkan tongkat di samping nakas, lalu naik perlahan ke tempat tidur dan berbaring. Pandangan menerawang menatap langit-langit kamar dengan kedua tangan berada di atas perut. Tidak masalah jika mereka tidak mau membantu. Aku akan melakukannya sendiri, tapi bagaimana caranya agar Karin bisa secepatnya kembali menjadi istri sahku? Bahkan buku nikah kami udah terbuang lama. Bukan lebih tepatnya, kubuang saat merasa frustasi dan putus asa dengan kematiannya. Malik terdiam untuk waktu yang cukup lama, berpikir. Seolah senyum tipis tersungging saat sebuah ide muncul di kepala. Semoga saja ini berhasil dan Papa bersedia membantu. Aku ragu akan berhasil jika harus mengatakannya sendiri. Untuk malam ini aku bisa tidur nyenyak. Tak lama lagi aku bisa kembali hidup bersamanya tanpa batasan apapun. Bersabarlah, Karin. Tidak akan aku biarkan kamu terus kesepian di atas sana. Pagi hari Malik keluar bertepatan dengan Papa yang hendak mengetuk pintu. Karin sudah menyiapkan sarapan. Papa udah larang dan saranin beli aja, tapi dia nolak. Kamu temani dia dan Kamal, Ki. Papa tidak ikut sarapan. Papa mau menyuapi Mama di teras, sekalian sembari memberikan kalian waktu supaya leluasa mengobrol. Tunggu, Pak, pinta Malik saat Papa hendak berbalik dan pergi. Ada yang perlu aku bicarakan. Soal apa? Tentu aja soal Karin, Pak. Apalagi? Ada apa lagi dengan Karin? Tanyanya keheranan. Masuklah, Pak. Kita bicara di dalam. Aku tidak mau Karin mendengar pembicaraan kita. Bapak masuk ke kamarnya tanpa bertanya lagi, lalu menutup pintunya kembali dengan perlahan. Ada apa? Papa menatap Malik serius. Aku udah tahu caranya, Pak. Cara supaya aku bisa menikah kembali dengan Karin tanpa dia curiga aku udah pernah mentalaknya. Malik, desahnya gelisah. Papa tidak merasa tenang dengan semua ini. Benar kata Anthony, sebaiknya kita hentikan saja. Pa, please. Mohonnya dengan wajah memelas. Papa takut menyesal untuk yang kedua kalinya, Malik. Udah cukup kesalahan kita di masa lalu. Jangan sampai kita menambahkannya dengan kesalahan lain lagi, ujar Papa dengan raut wajah gelisah.